Listrik statis. Berikut materi-materi yang akan dibahas, yaitu pengertian listrik statis, gejala listrik statis, muatan listrik, rumus listrik statis, hukum Gauss, energi potensial, potensial listrik, kapasitansi, dan energi kapasitor. Listrik statis adalah saat benda-benda memiliki muatan listrik yang tidak bergerak dan tetap di tempatnya, karena mereka saling menarik atau tolak-menolak satu sama lain akibat gesekan atau kontak dengan benda-benda lain. Contoh sederhananya adalah ketika balon menggosok rambut dan membuat rambut menempel pada balon karena adanya muatan listrik yang berbeda di antara keduanya. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa gejala listrik statis yang dapat kita ketemui. Berikut adalah beberapa contoh nyata. Petir. Salah satu contoh terkenal dari listrik statis adalah petir. Petir terjadi ketika ada perpindahan elektron yang besar di atmosfer, di mana bagian langit memiliki kelebihan elektron dan ini menciptakan loncatan listrik yang mengarah ke daerah dengan kekurangan elektron. Petir seringkali menyambar objek tertinggi di sekitarnya, seperti pohon atau menara, untuk menyalurkan kelebihan elektron sehingga petir dapat dianggap sebagai contoh bahaya listrik statis. Debu pada layar televisi. Jika Anda perhatikan layar televisi di rumah Anda mungkin akan melihat banyak debu yang menempel di sana. Ini adalah contoh lain dari gejala listrik statis. Debu dapat menempel pada layar TV karena muatan elektron yang ada pada layar menarik debu tersebut. Ini serupa dengan bagaimana penggaris plastik yang bermuatan negatif dapat menarik potongan kertas. Dengan demikian, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat contoh-contoh listrik statis seperti petir dan debu yang menempel pada televisi, yang terjadi akibat perbedaan muatan elektron yang menarik objek-objek di sekitarnya. Muatan listrik. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang muatan listrik. Pada dasarnya, materi tentang listrik statis membahas benda atau atom yang memiliki muatan listrik. Jadi, sebaiknya kita memahami konsep atom terlebih dahulu. Tentu saja kalian sudah sering mendengar tentang atom, bukan? Sekarang mari kita lihat gambar atom di bawah ini. Pada gambar atom di atas, kita bisa melihat bahwa atom terdiri dari dua bagian utama, yaitu inti atom dan kulit atom. Inti atom terdiri dari dua jenis partikel, yaitu proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan atau bersifat netral. Sedangkan kulit atom terdiri dari partikel-partikel yang bermuatan negatif yang disebut sebagai elektron. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa ada benda yang bermuatan negatif dan bermuatan positif? Secara prinsip, atom itu memiliki muatan netral. Namun, atom dapat berubah menjadi bermuatan positif atau negatif melalui perpindahan elektron. Sebuah atom dikatakan netral jika jumlah proton dan elektron di dalamnya sama. Sebuah atom dikatakan bermuatan positif ketika jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Sebuah atom dikatakan bermuatan negatif ketika jumlah protonnya lebih sedikit dari jumlah elektronnya. Hukum Coulomb. Salah satu rumus yang seringkali dijumpai dalam pelajaran tentang listrik statis adalah yang berkaitan dengan gaya Coulomb. Besar muatan partikel 1 dikali besar muatan partikel 2 per jarak antara muatan. Kuat medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang terus-menerus mengalami pengaruh gaya listrik yang dikenal sebagai gaya Coulomb. Dengan kata lain, muatan listrik memiliki kemampuan untuk menciptakan medan listrik. Dalam hal muatan positif, medan listrik bergerak menjauh dari muatan sumber. Sebaliknya, pada muatan negatif, medan listrik bergerak menuju ke arah muatan sumber. Muatan benda yang menghasilkan medan listrik disebut sebagai muatan sumber. Sementara itu, muatan listrik lainnya yang ditempatkan di dalam pengaruh medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber disebut muatan uji. Di bawah ini terdapat rumus untuk menghitung kuat medan listrik. Kuat medan listrik sama dengan
konstanta dikali besar muatan sumber per jarak muatan uji terhadap muatan sumber pangkat 2 atau kuat medan listrik sama dengan gaya Coulomb per muatan besar muatan uji. Hukum Gauss adalah prinsip yang menjelaskan tentang jumlah garis gaya listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup. Flux listrik ini sama dengan jumlah muatan listrik yang terkurung oleh permukaan tertutup tersebut, dibagi oleh konstanta dielektrik vakum epsilon. Secara sistematis, hukum Gauss dapat dirumuskan sebagai berikut. Pi sama dengan E dikali A dikali cos theta sama dengan sigma Q dibagi epsilon 0, di mana A luas permukaan tertutup dan P flux listrik, kemudian theta sama dengan sudut antara E dan arah normal, kemudian E sama dengan medan listrik, dan epsilon 0 sama dengan permisivitas udara. Energi potensial. Energi potensial listrik adalah bentuk energi atau pekerjaan yang diperlukan oleh memindahkan muatan listrik dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Untuk menghitungnya, kamu dapat menggunakan rumus energi potensial listrik seperti yang diberikan di bawah ini. EP sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R, di mana EP sama dengan energi potensial muatan uji dan K koefisien yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dan R sama dengan jarak terhadap sumber muatan. Q1 dan Q2 sama dengan muatan masing-masing partikel. Potensial listrik. Potensial listrik adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan dari satu titik ke titik lainnya. Persatuan muatan. Untuk menghitung besarnya potensial listrik di suatu titik, Anda dapat menggunakan rumus potensial listrik sebagai berikut. V sama dengan K dikali Q per R, di mana V sama dengan potensial listrik, Q sama dengan muatan sumber, dan K sama dengan koefisien, dan R sama dengan jarak terhadap sumber muatan. Kapasitansi. Kapasitansi adalah sifat yang dimiliki oleh kapasitor atau kondensator dalam menyimpan muatan listrik. Kapasitansi kapasitor dinyatakan dalam satuan yang disebut farad. 1 farad mengindikasikan kapasitas kapasitor untuk menyimpan 1 coulomb muatan listrik dengan tegangan 1 volt. Dengan kata lain, kapasitansi mengukur sejauh mana kapasitor dapat menampung muatan listrik untuk tegangan tertentu. Semakin besar nilai kapasitansi dalam farad, semakin banyak muatan listrik yang dapat disimpan oleh kapasitor pada tegangan yang sama. Energi kapasitor. Kapasitor adalah salah satu perangkat listrik yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam jangka waktu singkat, sehingga energi tersebut dapat dilepaskan dengan cepat. Besar kapasitas kapasitor dapat dihitung dengan menggunakan rumus kapasitor seperti yang tertera di bawah ini, yang dimana kapasitas kapasitor sama dengan muatan antara dua keping per beda potensial antara dua keping volt. Berikut contoh soal listrik statis dan pembahasannya. Dua muatan listrik Q1 sama dengan 3 μK dan Q2 sama dengan minus μK ditempatkan pada jarak 10 cm satu sama lain dalam vakum. Hitunglah gaya elektrostatik antara keduanya.
Diketahui K sama dengan 8,99 kali 10 pangkat 9. Q1 sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 6. Q2 sama dengan minus 5 kali 10 pangkat minus 6. R sama dengan 10 cm. Diubah ke meter yaitu 0,1 meter. Ditanya F. Kemudian menyelesaikannya dengan cara F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Kemudian F sama dengan 8,99 dikali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat minus 6 dikali minus 5 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi 0,1 kuadrat. F sama dengan 8 kali 99 dikali 10 pangkat 9 dikali 15 kali 10 pangkat minus 12 dibagi 0,01. F sama dengan 134.850 dibagi 0,01. Hasilnya yaitu 13.485.000. Halo semuanya, hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana dan seru loh, yaitu tentang listrik statis. Alat dan bahan yang kita butuhkan: pertama, satu buah pulpen plastik bisa diganti dengan pengaris plastik. Kedua, beberapa potongan kertas kecil ukuran kira-kira 1 kali 1 cm. Langkah pertama, siapkan potongan-potongan kertas kecil dan letakkan di atas meja yang kering dan bersih. Langkah kedua, gosokkan pulpen plastik ke permukaan meja kurang lebih 20-30 detik. Gosok yang kuat ya, supaya terjadinya perpindahan muatan. Langkah ketiga, dekatkan ujung pulpen ke potongan kertas. Lihat, potongan kertas tertarik ke pulpen dan bahkan menempel. Dari percobaan ini, kita bisa simpulkan bahwa pulpen yang digosok dapat menarik potongan kertas karena adanya muatan listrik statis. Ini adalah bukti bahwa listrik statis menghasilkan gaya tarik antara benda bermuatan dan benda netral. Tujuan dari percobaan ini adalah kita dapat membuktikan adanya gaya tarik listrik statis dan akibat perpindahan muatan listrik antara dua benda.